Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang pastinya tetap semangat. Oke, hari ini ketemu lagi bersama Ustazah Eko. Kita belajar tematik ya di tema 7. Tema 7 yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, muatan IPA. Materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu 1. Pengaruh gaya terhadap benda, 2. Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik kakak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak-kakak, kita akan mulai belajar ya. Sesuai tema kita yaitu indahnya keragaman di negeriku. Nah, dengan beraneka suku yang ada di Indonesia, tentu akan berpengaruh ya dengan aktivitas setiap daerah. Nah, sekarang kita akan pelajari pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda. Coba kakak perhatikan gambar di samping adalah gambar sapi yang sedang menarik gerobak. Nah, becak juga dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Tadi sudah disebutkan, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya terhadap benda antara lain 1. Benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang diam bisa bergerak jika kita dorong. Bola yang diam juga bisa bergerak jika kita tendang. Dan gerobak juga bisa bergerak karena ditarik. Yang kedua yaitu benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya akan berhenti. Yaitu benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk ya, menjadi cemet ya. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Keempat, yaitu benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola akan berubah arah karena gaya yang diberikan. Nah, sekarang macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan mendorong mobil adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lain, yaitu penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Ketiga, yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya, katapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya, saat mengasah pisau menggunakan bahan asahan, menghapus papan, dan gesekan mobil dengan permukaan jalan.
Gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah ayah mendorong atau menarik meja. Made menendang bola ke arah gawang. Yang ketiga adalah sapi menarik gerobak. Keempat yaitu ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut juga alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot itu mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksa untuk melakukan kegiatan. Nah, di situ akan timbul cedera otot atau kram otot. Nah, sekarang contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya, membentuk benda-benda menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Melipat baju, membuat baju lebih menjadi rapi. Membuat kue, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Memotong kue, membuat ukuran kue lebih menjadi kecil sehingga mudah dimakan. Mendorong meja, manfaatnya yaitu memindahkan posisinya meja. Kemudian kegiatan menggendong tas, manfaatnya membawa tas dengan mudah. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan menggayuh sepeda, yaitu menjalankan sepeda supaya sepeda itu bergerak dan berpindah tempat. Baik kakak-kakak, itu tadi materi hari ini yang tentang pengaruh gaya terhadap benda dan gaya otot juga kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik kakak, alhamdulillah materi hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda dan gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah kita sudah pelajari, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.